Dr. Ernat AB Susanto. Oh, selamat pagi, Pak. Ya, kita bisa mulai, Bapak? Ya, boleh. Oke, baik. Selamat pagi, pecinta rumput laut seluruh Nusantara. SMK se-Indonesia melalui Camp Kreatif SMK se-Indonesia, khususnya pada bidang Future Farmer Indonesia. Saat ini kita akan mulai mengikuti pemaparan narasumber dari Bapak Dr. Ernat AB Susanto MSc, Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu kami langsung menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak AB Susanto untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, mohon izin untuk co-host kalau bisa. Ya. Udah jadi co-host? Bentar. Oke. Ya. Oke, good. Bapak, Ibu semuanya dan adik-adik, selamat pagi. Udah keluar ya suara saya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, semoga sehat selalu. Dan hari ini saya mendapatkan tugas untuk cerita tentang rumput laut. Hanya saja rumput lautnya khusus nih sekarang ini, yaitu tentang pemanfaatan di bioenergi atau mungkin tentang terkait dengan bioteknologi begitu. Ya. Kok hilang? Halo, kok hilang? Kok bisa hilang? Ya. Jadi rumput laut begitu banyak sekali di Indonesia. Ya, banyak sekali tumbuh dan sekarang ini sudah dimanfaatkan di berbagai bidang begitu. Ya. Namun kita lihat sekarang potensinya begitu untuk pemanfaatan di bidang lain. Ya. Jadi satu contoh, adik-adik semuanya, Bapak Ibu begitu. Ya, ini data tahun kemarin saya ambil, gitu ya. Kita produksi nomor 2, ya, hampir sekitar 9 juta ton, begitu. Ya, nomor 2, nomor 1 tetap Cina, begitu. Saya nggak tahu pada saat saya masih S1, begitu di tahun 86, begitu Cina ini belum apa-apanya ini. Ya, 86, berarti 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Cina itu belum apa-apa, masih di bawah sekali begitu. Yang waktu itu yang terkenal adalah Filipina, ya, Filipina begitu. Kemudian Indonesia, ya. Tapi sekarang Cina sudah nomor 1. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri untuk adik-adik, ya. Kalau produksi Cina, maksudnya rumput lautnya Cina, itu nomor 1, begitu. Nanti kalau mau jualan, mau transaksi, dan sebagainya, adik-adik pasti butuh bahasa Cina. Ya, mau nggak mau. Ini Pak Obed dan kawan-kawan ini. Ya. Jadi harus ada bekal ke sana, begitu. Ya, sedangkan sekarang ini, begitu, ya di Indonesia kita produksi 9,9 juta tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Luar biasa sekali. Targetnya adalah 10 juta. Begitu kering untuk diekspor, diolah dan sebagainya. Ya, nah, ini adalah salah satu jenis rumput lautnya begitu yang banyak di Indonesia. Ya, dan nanti kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini adik-adik.
Nah, ini adik-adik, ini jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Ya, saya nggak ngambil banyak begitu, saya ngambil sebagian saja. Ya kan, yang menarik ke ini kalau yang sargasum ini belum banyak diolah. Ya, Pak, di NTT ada banyak sekali. Saya sudah pernah ke sana, begitu. Ya, nah ini yang kayak lembaran, ya kayak lembaran kayak daun begitu, tapi agak tebel. Ya, agak tebal sedikit dibandingkan dengan jenis porphyra atau nori yang terkenal. Ya. Ini juga belum banyak diolah. Ya. Kemudian kaulerpa nih. Nah, ini sekarang baru ngetren nih. Wah, ini cantik sekali adik-adik. Ya. Apa namanya? Manfaatnya. Cantik itu manfaatnya ya. Ini sekarang ini apa namanya? Mudah sekali budidayanya. Ditambah mungkin sekali kalau ini diberikan ditambak begitu. Ya, kalau turbinaria sama dengan sargasum juga masih belum belum banyak diketahui atau dikelola begitu. Nah, yang paling banyak apa Pak AB? Ini cotonii, Euchema cotonii. Sekarang sudah berubah namanya yaitu Capapicus veresi. Nah, tapi teman-teman atau katakan pedagang dan sebagainya, kalau tanya begitu rumput lautnya cotonii punya begitu. Nah, makanya cotonii ini sama dengan Capapicus alvarezi begitu. Ya. Kenapa kok Capapicus begitu? Karena mengandung karagenan kappa jenisnya, ya, mengandung kappa karagenan begitu. Nah itu ini yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia atau di dunia begitu. Dan jenis ini begitu di Indonesia begitu itu yang paling dominan. Kenapa? Karena memang paling cocok perairannya ada di Indonesia begitu ya. Kayak di Filipina. Di Filipina itu hanya bisa budidaya sekitar 3 sampai 6 bulanan, 3 sampai 4 lah begitu. Kenapa? Karena selebihnya lewat angin taifun. Ya, angin taifun. Kalau angin taifun lewat maka perairannya porak-poranda. Sehingga tidak bisa melakukan budidaya. Nah, di NTT, di Papua, di Sumatera, di Sulawesi enggak ada taifun sampai ke sana. Kalau ada pun ya datangnya jarang-jarang begitu. Makanya alhamdulillah puji Tuhan begitu perairan Indonesia itu luar biasa surganya untuk rumput laut ya. Hanya saja adik-adik sekali lagi Bapak Ibu, Pak Obed dan kawan-kawan ahlinya itu enggak banyak. Sekali lagi ahlinya itu enggak banyak. Ya, makanya begitu sekitar tahun 2001 2002-an begitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu merintis SMK rumput laut dan sekarang ini sudah menyebar sampai di tempatnya Pak Obed begitu ya. Itu luar biasa. Ya, tinggal adik-adik aja sekarang begitu harus tekun ini nih. Ya, karena ahlinya nggak ada, tekun ini Dek. Gitu. Saya itu adalah salah satu dari di antara 10-20 yang betul-betul tahu tentang rumput laut. Ya, kalau asal tahu begitu banyak begitu. Ya. Tapi ditanya detail nggak banyak di Indonesia. Sudah senior, sudah tua, sudah pensiun, begitu yang muda-muda dibutuhkan untuk tampil. Nah, ini tadi sudah saya katakan potensi rumput laut yang luar biasa tadi begitu itu harus dilakukan begitu ya transfer knowledge begitu ya transfer teknologi melalui apa sekolah begitu makanya terus terang begitu dulu direktorat pembinaan SMK ya waktu saya dulu adalah pendidikan dan kejuruan begitu itu sudah merintis SMK rumput laut ini luar biasa ini begitu ya dari lapangan yang tumbuhnya seperti ini begitu di samping ini kemudian ditransfer ke pendidikan ya ini luar biasa begitu sekali lagi saya salut dengan Pak Obed dan kawan-kawan begitu yang membuka program studi ini dan terutama ke adik-adik yang mau belajar ini ya untuk bagaimana menumbuhkan si rumput laut tadi ini harus begitu. Nah sekarang ini saya mimpinya tidak di level SMK ya. Kalau bisa yang di level perguruan tinggi. Nah, di Indonesia belum ada, Adik. Di Indonesia belum ada.
program studi yang khusus belajar tentang rumput laut dari pertama kali masuk sampai wisuda itu belum ada di Indonesia. Kita kalah dengan Filipina. Ya, di sana sudah ada program studi bahkan fakultas kalau nggak salah di UP, University of Philippines begitu. Ya, Singapura belum ada. Malaysia kayaknya sudah ada. Thailand juga sudah ada kalau nggak salah begitu. Tapi yang jelas saya tahu persis adalah di Filipina. Makanya kita kadang-kadang kalah pamor dengan Filipina begitu. Karena apa? Karena sumber daya manusia di level perguruan tinggi sudah ada di sana begitu. Ya, artinya ya kan kalau ada setiap tahun ada 100 orang belajar tentang rumput laut, maka ada 400 orang yang selalu penelitian tentang rumput laut. Nah, di Indonesia levelnya ada di SMK begitu. Masih kurang berkompetitif begitu di level pendidikannya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah luar biasa ini. Ya, sekali lagi saya appreciate sekali lagi ke SM Perikanan Kelautan yang khususnya membuka program studi budidaya atau pengelolaan rumput laut begitu. Ya. Nah, potensinya seperti apa Pak Abe? Begitu adalah ini biasa ini. Adik-adik sekali lagi biasa ini di banyak buku bacaan ya kayak gini potensinya begitu. Tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia yang mengelola potensi yang luar biasa tersebut. Ya. Nah, untuk apa sih Pak? Begitu ada rumput laut dan sebagainya gitu. Nah, ini sudah dimanfaatkan gini mulai dari kapsul sampai ke permen, dari industri, kosmetik, pangan, farmasi dan lain sebagainya. Ya. Sejak tahun 2000 berapa? Sejak tahun 1986 ya. 1986 sampai sekarang saya tuh belajar tentang rumput laut ini. Ya. S1-nya juga rumput laut, S2-nya juga rumput laut, S3-nya juga rumput laut dan kerjanya juga rumput laut. Begitu. Ya. Kok bisa Pak Abe seperti itu? Karena potensi ini bisa untuk berbagai macam jenis industri, bisa untuk kosmetik, begitu, bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi, gitu kan luar biasa potensi seperti itu. Nah, kalau mungkin saya terjemahkan di bidang bioteknologi adalah kayak gini nih. Nah, nama lain atau katakan kelompok lain dari rumput laut tadi itu apa? Algae, ya, atau alga, begitu. Orang kalau menyebut algae atau alga itu ada mikro, ada yang besar, ada yang makro, begitu. Nah, yang kita makan begitu kebanyakan begitu yang ditanam adik-adik semuanya itu masuknya di makro algae atau makro alga atau disebut dengan rumput laut atau sering kadang-kadang disebut juga dengan seaweed begitu. Ya. Nah, tantangannya begitu di bioteknologi ini ada aquaculture, ada biochemistry, ada genetic engineering, begitu kan? Genetikanya, begitu ya, ada food science-nya, ilmu makanannya, ada tentang lingkungannya, ada biomedical science, ya. Rumput laut untuk obat-obatan. Yang paling penting di sini yang akan saya bahas nanti, yang saya akan informasikan adalah tentang bioenergi, energi dari tumbuhan, begitu. Ya, bolehlah dikatakan renewable energy, begitu. Tapi kalau renewable energy itu macam-macam, tidak hanya bio aja, begitu. Ya, nah. Kenapa rumput laut ini penting sekali begitu sebagai pangan ya ini kandungan protein mudah dibudidayakan ya kan. Nah ini adik-adik perhatikan ini nyelempeng sedikit saya kasih gitu ya tentang kandungan protein dari berbagai jenis rumput laut begitu kan besar sekali ya baik protein begitu. Jadi begitu nih saran saya adik-adik ya kan yang terutama yang praktek begitu kalau setiap hari begitu kalian bisa mengkonsumsi rumput laut ya nggak usah banyak-banyak 50 gram aja setiap hari ya luar biasa setiap hari ya setiap hari begitu kalau itu bisa diwajibkan mengkonsumsi rumput laut begitu 50 gram saja akan terjadi hal yang luar biasa apa pergerakan ekonomi. Kok bisa Pak? Ya kalau seluruh siswa SMK Perikanan Kelautan yang membuka rumput laut mengkonsumsi setiap hari, begitu kan luar biasa. Loh Pak, memang bisa langsung dimakan? Bisa. Ya, cuci bersih, begitu yang tadi Cotonia atau Capapicus atau Spinosum dan sebagainya, cuci bersih, begitu langsung aja dimakan. Kasih aja
urapan selesai begitu ya. Iya, iya. Nah, ini kandungan karbohidratnya, proteinnya, ini karbohidratnya begitu. Luar biasa sekali persentasenya ya, Adik-adik. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Orang Jepang begitu. Ini contohnya orang Jepang waktu saya tinggal 2 tahun di Jepang di Okinawa, begitu orang mengkonsumsi ini nih, salah satunya atau yang di atas nih wakame ini, laminaria begitu. Ya, kandungan yodiumnya tinggi sekali. Selain dari yodium banyak sekali. Begitu. Nah, ini jadi di apa namanya di NTT kan banyak lawi-lawi ini kan atau kaulerpa atau latoh gitu kan. Kenapa enggak dimakan model seperti ini, dikasih jeruk ya kan? Kemudian parutan dari kelapa dan sebagainya, santap aja deh. Ya, Bapak Ibu santap aja gitu. Tapi sebetulnya harus cuci bersih. Jangan langsung dari laut dimakan. Banyak ikutan yang termakan begitu. Tapi bersihkan dulu begitu ya kan, di air lautnya dibersihkan gitu kan, cuci, dilihat dengan mata nggak ada sesuatu yang terikut begitu, sudah siap dimakan. Kasih perasan dari jeruk nipis ini kemudian dicampur misalkan dengan kelapa tadi, sudah santap setiap hari. Nah, ini kalau misalkan Pak Obed meminta siswanya setiap pagi harus makan rumput laut gitu, kaulerpa, wah keren Pak. Keren, itu suatu gerakan yang luar biasa begitu. Wah nggak enak Pak, ya memang pertama kali nggak enak begitu ya. Nanti lama-lama pasti lain lagi rasanya. Nah, ini adalah kandungan bioaktif. Nah, karena kita bermain di bioteknologi, bioaktif itu apa Pak? Ya katakanlah satu senyawa begitu yang bisa melawan tentang anti tumor, anti hepatik, kemudian antibakterial dan sebagainya. Siapa tahu karena konsumsi kaulerpa tadi setiap hari begitu, si virus corona itu kan hilang. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, sekali lagi sampai hari ini kita nggak tahu di bidang rumput laut. Saya sendiri yang ahli yang belum tahu, belum pernah mencobakan begitu. Tapi di sini kan jelas nih antibakterial begitu, ya, antiviral loh. Ini ada nih begitu, ya. Dicobakan aja deh, begitu. Tiap hari konsumsi itu. Tapi yang jelas, yang sudah terbukti jelas, begitu orang Okinawa Jepang. Karena setiap hari salah satu konsumsi adalah rumput laut. Setiap hari ke salah satu konsumsinya rumput laut, mungkin lebih dari 50 gram tadi, maka usianya hanya paling tidak 100 tahun. Wow. Ya, usianya itu 100 tahun adik-adik. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Begitu. Lah kenapa enggak? Begitu. Masyarakat yang ada di NTT sana, begitu konsumsi aja itu. Atau kalau pada saat kaulerpa atau lawi-lawi blooming, begitu, atau pas ekosistemnya betul-betul bagus, begitu, wah sudah banyak sekali kan. Nah itu tadi tentang biokomponnya atau bioaktifnya dan sebagainya, saya nggak bahas detail. Nah, sekarang kita tentang bioenerginya, begitu. Apa bisa begitu rumput laut itu dijadikan energi? Oh bisa, secara teori. Ya, secara teori bisa. Dari rumput laut itu kan tadi sudah saya katakan mengandung polisakarida. Polisakarida, sekali lagi poli itu banyak. Sakarida begitu banyak sakaridanya. Ya. Ini yang bisa diolah begitu. Ya, bisa diambil lemaknya menjadi diesel begitu atau direses di fermentasi ya kan, diambil etanolnya. Mungkin sekali adik-adik ya Bapak Ibu begitu. Tapi masih butuh tantangan. Sebelum lari ke sana begitu, kita lihat nih produksi energi dunia. Tren produksi energi dunia tahun 2075 ini akan turun kan? Minyak ini akan turun nanti. Ya, akan turun terus gitu. Ya, kita masih ada di sini masih tinggi. Ya, tapi nantinya kita habis nih tahun sekitar 2075. Ya Allah, sampai 2000 saya aja begitu. Tapi adik-adik pasti akan di sini nanti. Ya kan? Dan itu harus begitu. Harus disiapkan dari sekarang begitu. Juga gas alam. Ya, gas alam ini juga akan turun nanti, pasti begitu. Dan juga batu bara. Ya, batu bara. Sekarang sih memang tinggi, wah nggak mungkin Pak ini Pak begitu. Tapi nantinya ini akan turun. Nah, alasan inilah
maka dicari energi dari tumbuhan. Nah, energi tadi tumbuhan yang berasal dari laut, yaitu namanya rumput laut atau alge tadi. Ya, ini saya dapat dari slide-nya Pak Agus UGM, begitu bagus sekali ini. Maka saya paparkan. Nah, ini adalah satu bahasan begitu antara konsumsi energi dengan produksi. Tadi sudah saya gambarkan, ya kan? Itu akan semakin banyak konsumsinya begitu. Tapi sekarang ini agak berbeda kan? Mungkin ini masih tinggi begitu. Tapi kalau ini tahunnya sampai tahun 2075 itu konsumsinya begitu nanti bisa menarik sekali begitu. Ya, sedangkan produksinya semakin menurun. Sekarang ini penduduk kita di dunia ini sekitar di angka 7 miliar kalau nggak salah. Ya kan? Di 7 miliar ini sudah terjadi perbedaan. Coba kalau nanti penduduknya sampai 10 miliar gitu. Ya, penduduk dunia 10 miliar begitu. Maka begitu konsumsi akan naik terus. Produksi ininya semakin turun begitu. Nah, itulah tantangannya, ya. Ini yang di Indonesia aja kita lihat nih tahun 80 sampai 2018 ini. Konsumsinya tuh naik gitu dia, naik turun naik, tapi trennya tuh naik nih, dari sini naik terus. Kenapa? Karena jumlah penduduknya semakin banyak. Ya kan? Jumlah penduduk semakin banyak, maka konsumsi energi juga semakin banyak begitu. Nah, sama halnya dengan dunia begitu. Ya. Di dunia konsumsi biofuel, kemudian natural gas dan hidrogen gitu kan. Ini trennya naik semuanya nih, Bapak Ibu adik-adik gitu ya. Sampai tahun 2050 itu naik terus begitu. Ya, nggak ada kurang-kurangnya begitu ya. Oleh karena itulah begitu, maka ya karena konsumsinya itu naik, maka harus ada alternatif. Kalau mereka habis gimana Pak? Tadi udah di atas sudah saya paparkan, ya kan? Nah, maka dari itulah ini jenis-jenis yang termasuk bioenergi tadi, begitu ya, gas, etanol, diesel dan sebagainya, begitu kan? Itu prospeknya bagus sekali. Nah, dari sini saja jelas sekali, ya kan? Bioenergi tadi itu baru memakai tahun 2025 loh nih, baru 17%, begitu, ya. Belum belum optimal, begitu. Jadi artinya potensi masih besar. Kenapa kok belum optimal, Pak? Tenaga ahlinya belum ada, gitu loh, ya. Tenaga ahlinya belum ada, belum banyak. Loh ini Pak, saya kan sudah sekolah di rumput laut dan sebagainya. Ya baru berapa begitu. Ya, itu contohnya adalah seperti itu, begitu. Oke, ini pemanfaatan di bidang transportasi seperti itu kita lihat, ya kan, sekali lagi ini gambar sudah jelas, ya kan. Nantinya pom bensin seperti ini atau minyak yang untuk pesawat dan sebagainya itu berasal dari bioenergi ini begitu, ya. Si dari rumput laut atau yang dari mikronya begitu, ya. Sekarang saya akan bahas sedikit aja yang dari makronya gitu, ya kan. Biofuel sangat populer, ya, ada dikatakan bioetanol dan biodiesel di Indonesia ini, ya kan. Biodiesel ini terbuat dari jagung, nah sekali lagi, ya kan, jagung, gandum dan sebagainya gitu. Tapi yang dari rumput laut belum banyak, Bapak Ibu dan adik-adik. Ya, sekali lagi ini belum banyak. Sama halnya dengan biodiesel, masih dari minyak sayur, begitu, kelapa sawit dan sebagainya, begitu, ya. Bayangin saja kalau misalnya dari kelapa sawit itu dikonsumsi menjadi biodiesel, ya kan, maka begitu, ya kan, tanah-tanah atau lahan-lahan yang sekarang ini alami dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Metode DDAK sebetulnya. Atau enggak dengar di satu orang pun bisa, yang penting sudah absen. Oke, ya. Nah, orang asing aja begitu sudah mengkonsumsi, begitu sudah mengatakan bahwa the fuel of the future is going to come from fruit like or from apple, wheat, and etc. Begitu, ya, atau dari vegetable sayuran
yang dapat difermentasikan begitu. Ya, di sini pun begitu orang tadi begitu masih ada peluang yang dari seaweed begitu belum disebutkan. Oleh karena itu sekali lagi potensinya luar biasa. Ya. Nah, karena harga yang tidak kompetitif dan kurang efisien sementara ini begitu kan, dan juga karena larangan serta bahan bakar fosil menjadi lebih praktis penggunaannya begitu. Ya, tapi sekali lagi yang sudah saya katakan begitu. Kalau nanti ini tren konsumsi minyak dari fosil tadi itu semakin menurun, semakin menaik, sedangkan produksi semakin menurun, pasti akan dicari peluang atau kesempatan yang dari lainnya, begitu. Ya. Biofuel dan sumber energi terbarukan sekarang kembali menjadi agenda politik pasti ini, tapi belum banyak sekali lagi belum banyak orang yang paham benar di bidang biofuel ini begitu, khususnya di Indonesia, sekali lagi khususnya di Indonesia begitu ya. Dan ini dijadikan bahan politik jelas begitu, jelas sekali begitu ya. Contoh saja begitu, ini produksi etanol ya kan naik pasti, tapi naiknya belum banyak Pak Bu adik-adik begitu ya. Karena dijadikan bahan polemik tadi di politik tadi, ngapain kita produksi rumput laut yang mahal dan sebagainya, padahal kalau memproduksi energi dari rumput laut begitu jelas sekali lagi bebas dari lingkungan, tinggal tanam perairan yang begitu luas, 2/3 dari perairan di dunia ini adalah berisi air laut tuh ya. Itu satu contoh adalah kayak gitu. Nah, tapi orang yang produsen atau katakan juragan-juragan atau katakan owner-owner kilang dan sebagainya, oh nggak usah susah. Kalau kita mengambil energi dari rumput laut, sudah dari minyak aja, tinggal kebor aja gitu. Ya kan, itu artinya perang tadi, politik tadi, begitu. Siapa yang menang begitu. Nah, tinggal itu aja begitu. Kalau yang menang yang menggunakan bioenergi ya beda lagi. Tapi kalau yang menang pakai fosil karena masih mudah dan sebagainya masih cukup banyak katanya begitu ya, mereka yang yang menang begitu ya. Dan ini begitu produsen bioetanol dunia ya. Indonesia belum ada. Amerika sama Brasil sudah lumayan nih. Brasil sudah produksinya sudah lumayan begitu. Tapi di sini Thailand, Indonesia masih belum ada. Ya, masih jarang sekali. Kenapa? Ya tadi itu saya katakan. Politik will-nya, kemauan politiknya itu belum jelas begitu. Ya, belum tegas begitu. Dan juga karena kemampuan dari para pemimpin kita, begitu kemampuan dari para orang-orang pintar kita, begitu ya kan, belum sepakat benar tentang pemanfaatan dari bioenergi tadi dari rumput laut. Nah, ini Bapak Ibu, begitu sudah saya katakan tadi, ya kan, Pak, yang namanya bioenergi tadi, begitu, ya kan, yang rumput laut tadi itu bisa dijadikan biometan, biodiesel, bioetanol, biohidrogen. Apakah mungkin begitu, ya kan? Kalau kita mau ke sana, mau belajar ya mungkin aja. Sementara ini yang saya pernah cobakan, kalau saya belum pernah biometan dan biohidrogen ini saya belum pernah, tapi yang sudah bioetanol dan biodiesel ini itu sudah, ya, sudah melakukan penelitian dan sebagainya begitu, tapi belum efisien Bapak Ibu. Sekali lagi belum efisien masalahnya, gitu, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis rumput lautnya, ya kan, bisa dirubah jadi bioetanol dan biometan begitu, ya kan. Yang jelas begitu, kalau di luar itu menggunakan laminaria begitu. Di Indonesia ada Gracilaria dan ada Sargassum. Di level-level penelitian oke lah. Intinya difermentasi, tapi sekali lagi untuk proses fermentasi ini agak susah begitu. Karena apa? Karena polisakarida tadi, karbohidratnya itu poli begitu, ya kan? Dengan jenis-jenis enzim, bakteri dan sebagainya ya bisa, tapi masih belum optimal begitu. Nah, ini adalah contohnya, ini yang sudah yang pernah saya lakukan Bapak Ibu begitu, ya kan? Dengan fermentasi tadi untuk menghasilkan etanol itu terus terang, ya kan, saya menghadapi kendala waktu itu. Ya, kendalanya apa? Saya belum menemukan jenis bakteri, enzim begitu yang mudah
Tapi dengan asam campuran asam sulfat pekat ya 0,5 molar ini begitu mudah ya. Tapi begitu ya, ini dengan asam pekat. Kalau Bapak Ibu mencoba di lapangan, misalkan Pak Oben sebagai mencoba, ini bahaya ini. Ya, bahayanya apa Pak AB? Asam sulfat pekatnya ini begitu mengotori lingkungan kalau nggak pinter, sekali lagi. Ya, kalau nggak pinter begitu, apalagi yang lainnya gitu. Artinya jenis asam asam pekat yang lainnya begitu. Oleh karena itu begitu saya masih belum menyarankan, tapi kalau ingin diketahui itu adalah seperti ini begitu. Ada proses tertentu ya untuk mendapatkan etanol dari hidrolisis dari asam pekat ini, dan saya sudah berhasil untuk itu ya. Secara efisien masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam begitu ya. Nah, sama sekali lagi ya seperti yang tadi saya katakan, di sini alatnya masih canggih-canggih seperti ini Bapak Ibu ya, untuk melakukan penelitian tadi alat masih seperti ini gitu ya. Ini yang jadi tantangan kita. Makanya begitu kalau saya ditanya oleh Pak Gatot, direktur dari Siamo Center Indonesia begitu, ya, bisa enggak begitu rumput laut digunakan energi? Bisa Pak, saya katakan. Dengan asam sulfat ini begitu bisa. Tapi ini pakai asam pekat Pak, begitu. Satu, juga bahaya. Kedua, juga tantangannya terhadap lingkungan seperti itu. Tapi kalau yang langsung fermentasi tadi, begitu yang di awal tadi, itu masih tantangan sendiri. Jenis spesiesnya dari bakteri atau mungkin enzim yang dihasilkan dan sebagainya itu masih tantangan sendiri. Tapi potensinya besar sekali. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti begitu, dan yang paling penting Bapak Ibu begitu adalah ini ya kan. Kalau tadi bioetanol, ini biodiesel. Ya, menarik sekali ya, sama produksinya begitu ya. Ini dari Pak Agus begitu, dari UGM begitu, sama ya, trennya naik begitu. Nah, produsennya sudah lumayan nih, perhatikan Bapak Ibu. Jerman, Perancis, Italia, saya cari itu Indonesia mana sih begitu, masih belum optimal sekali begitu. Ya, ini tantangan, memang ini tantangan. Ya, adik-adik yang di lapangan mau uji coba silakan. Nah, biodiesel ini berarti harus diperas menghasilkan lipid atau lemak dari rumput laut tadi, begitu. Ya. Dari lemak dan atau lipid tadi begitu diolah menjadi diesel, biodiesel ini begitu ya. Nah, ini beberapa contoh begitu di berbagai negara sama seperti ini ya. Tantangan tersendiri Bapak Ibu. Kalau ini adalah biofuel source-nya ya kan, dari apa aja coba, berarti di sini algae masuk ke generasi ketiga. Ya, sekali lagi ini. Berarti apa? Begitu, belum banyak orang yang menyentuh ini. Ini harusnya justru di generasi pertama ini. Ternyata tebu dan sebagainya. Ini kan buat makanan, begitu. Jadi tantangan tersendiri, ya kan? Oleh karena itu, menurut saya yang justru yang generasi ketiga ini di algae atau rumput laut ini yang harus dioptimalkan, begitu. Ya, nah sekarang kita menjurus total ke alganya untuk bioetanol. Ya, sementara ini begitu alga tadi digunakan untuk berbagai industri ini. Jarang sekali akan ke energi. Ya. Tetapi yang paling mahal memang di farmasi atau kosmetik penggunaannya. Ini jelas sekali, gitu kan? Makanya tantangan tersendiri begitu. Ya, padahal begitu kalau kita menggunakan alga atau algae atau rumput laut tadi tumbuhnya dalam media air. Ya, tidak perlu pupuk, tapi membutuhkan air kurang dari tanaman terestrial, pasti. Ya kan, beban pada sumber air tawar yang jelas. Dapat dibudidayakan di air non pertanian, ya begitu di laut, sehingga tidak menimbulkan perubahan penggunaan lahan dan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sekali lagi, bayangin kalau bioenerginya berasal dari kelapa sawit, dari jagung dan sebagainya, pasti akan merusak lingkungan.
Ya, bayangin aja Bapak Ibu sekarang yang di NTT di di Pulau Sumbawa, Sumba dan sebagainya. Lahan yang ada di depan Bapak Ibu itu dirubah begitu menjadi lahan kelapa sawit, jadi tanaman jagung dan lain sebagainya, kayak apa nanti begitu. Ya kan, yang sekarang masih belum longsor karena alami seperti itu dirubah, luar biasa nanti dampak secara lingkungannya, ya kan? Nah, tidak mengorbankan produksi makanan, ya pasti pakan ternak dan produksi lain. Kalau rumput laut mana gitu, ya kan? Walaupun ada rumput laut yang digunakan untuk pakan ternak, tapi kan nggak banyak begitu. Kayak sargasum pernah di beberapa tempat begitu digunakan untuk pakan kambing, ya. Sekali lagi untuk campuran begitu. Tapi begitu tidak untuk pakan ternak secara massal begitu. Potensi kandungan minyak di kisaran berat kering itu sekitar 20-50% dari biomasanya, ya kan? Tingkat pertumbuhan ekspor dapat melipat gandakan biomasa di periode yang singkat, begitu. Jelas. Ini kalau pakai mikroalgae, ya, atau mikroalga, begitu. Luar biasa potensinya. Ya, nutrisi untuk budidaya mikroalgae terutama nitrogen dan fosfor dapat diperoleh dari air limbahnya, begitu ya. Karena itu selain menyediakan medium pertumbuhan, ada potensi ganda untuk pengobatan limbah organik dari agri-industri makanan, begitu. Artinya pemanfaatannya, ya, tidak memerlukan herbisida, pupuk dan sebagainya, tidak memerlukan obat anti hama, jelas tidak di laut, begitu. Walaupun kadang-kadang alginya, begitu, kalau untuk makro itu kendalanya adalah di penyakitnya, ais atau mungkin tumbuhan yang menempel dan sebagainya, tapi itu masih bisa dilakukan dengan secara fisik dibersihkan, begitu sudah bisa hilang. Ya. Nah, Presiden Obama jelas mengatakan pokoknya intinya begitu alga itu atau sebagai sumber energi itu punya potensi yang luar biasa. Ya, waktu Pak Presiden Obama ini berkata seperti itu. Nah, tergantung dari masing-masing negara, masing-masing orang, masing-masing pimpinan seberapa jauh dia memberikan sebuah prioritas begitu. Ya, oke kita lewatkan. Nah, ini gambaran aja Bapak Ibu dan adik-adik, ya. Perusahaan-perusahaan yang menjual energi dari alga begitu, ya. Di berbagai negara sudah banyak. Ya, saya cari terus gitu. Saya lihat gitu, mana sih Indonesia, Israel aja ada, Argentina ada, Meksiko ada, begitu kan. Apalagi kalau di Amerika namanya udah macam-macam seperti ini, begitu, karena politik will-nya sudah sudah bagus begitu membuka energi dari algae begitu. Nah, tapi sekali lagi begitu yang dari Indonesia belum ada begitu. Ya, ini adalah sebuah tantangan Bapak Ibu begitu, ya, perhatikan ini gambar yang menarik ini, ya kan. Ini nanti kalau misalkan di pinggiran pantai naik misalkan, atau begitu algenya jadi mengambil dari fresh water, dari air tawar, ya, dari air tawar begitu jadikan biofuel seperti ini mungkin sekali, ya, sehingga nanti di suatu daerah begitu yang energinya berasal dari algae, dari mikroalgae tadi, begitu dibudidayakan seperti ini, kemudian dirubah menjadi energi seperti bangunan kayak gini, luar biasa kalau ada. Ya, sekali lagi untuk mewujudkan itu butuh, ya, sekali lagi butuh sumber daya manusia yang luar biasa, ya, yang mau menekuni, yang mau belajar begitu. Dan tidak patah arang kalau menghadapi lahan begitu. Nah, itulah tantangan kita sekarang ini begitu, makanya kegiatan ini dimuncul tentang begitu. Nah, kan ya berenang di timbunan rumput laut, ya, karena memang rumput laut punya potensi masa depan yang ceria begitu. Saya yakin begitu. Sekali lagi yakin begitu, karena paling tidak sejauh yang saya ketahui adalah sekitar 550 jenis industri yang membutuhkan rumput laut.
Begitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu bisa kontak saya ke sini ya, atau lewat email atau WA, begitu silakan. Begitu. Dengan kalau mau kontak WA bisa sampai 25 jam, silakan terbuka. Saya kira Pak Obed yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan. Halo. Tinggal 2 menit, jadi silakan operasi karena belum akan kebetulan waktu jam 10.00. Halo. Bagaimana caranya? Monggo Pak Obed. Halo. 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 Ya, monggo silakan. Halo? Kalau ada yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Halo. Waktu itu tidak ada waktu untuk dijawab. Halo. Halo. Kalau nggak mas aja kan Halo. Pokoknya bikin nggak mesti. Kalau nggak. Halo. Halo. Enggak, bukan. Ya, Pak. Halo. Halo. Monggo silakan. Pak Obed. Halo, halo, selamat siang Bapak. Ya, Yang terus. Pak, suara hilang ya. Halo. Baik, peserta sekalian untuk kema budidaya rumput laut. Terima kasih untuk sesi pertama di KKSI 2020. Berhubung waktu sudah habis, maka kami akhiri pertemuan sesi ini dan sesi tanya jawab bisa dilaksanakan di grup Anda masing-masing dengan tema yang sudah diikuti di grup yang sudah dibuat oleh SMK pengampunya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Besok materi apa yang grupunya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.